Papua tanahku. Hingga hari ini, ia penuh berkat berlimpah-limpah. Alam yang begitu baik, menyediakan, menjaga tubuh tetap hangat dan kenyang, menjaga siklus dan mengantarkan makanan serta sumber energi. Alam yang baik, ia memberikan hadiah pohon rimbun yang dikumpulkan menjadi hutan, sehingga kita dapat bernapas baik dan lega. Alam yang baik, salah satunya ia memberikan pada kita sumber tenaga, menjadikan kampung kami terang dan bercahaya, memberikan kekuatan dan kemudahan dalam hidup. Alam yang baik memberi pada kita salah satu yang berharga, air terjun. Kami mengimajinasikan memulai pembangunan kampung kami dari apa yang kami miliki. Ini cerita kami. Jadi kami memilih proyek air terjun karena di kampung kami itu di daerah pegunungan, sehingga banyak sumber air yang mengalir di sana. Dan juga kami memilih proyek air terjun ini karena kami menjelaskan bahwa di kampung kami itu banyaknya sumber daya air. Dan warga di sana itu masih memanfaatkan sumber daya air ini tuh dengan hanya untuk mandi, minum, mencuci, dan lainnya gitu. Jadi kami juga memilih untuk supaya kami bisa mempelajari ini lebih dalam agar kami bisa ke depan itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung kami dengan cara modern gitu. Oh ya, cara kerjanya tuh pertama-tama kami menyiapkan alat tambahan seperti gunting, bubur, jadi gunting dan kertas. Jadi dengan kertas ini tuh kami membuat bubur agar kami bisa dapat membuat market kampung gitu. Jadi setelah membuat bubur itu kami memang membuat market kampung, dan setelah itu juga itu kami menyiapkan botol bekas agar kami bisa dapat membuat air terjun. Jadi saya sudah membuat air terjun itu, kami menaruh air terjun itu dalam market kampung dan selesai. Kami juga ada membuat kincir air gitu. Jadi dengan kincir air ini tuh kami bisa membagikan listrik di kampung kami. Jadi di kampung kami itu masih kurang yang namanya listrik dan masih menggunakan yang namanya panel surya. Sehingga kami memilih air ini untuk karena air ini juga itu energi terbarukan yang bisa membangkitkan listrik di kampung kami. Dan warga di kampung kami juga tuh agar dapat mencari listrik yang gampang gitu. Seperti membangun toko-toko atau hotel atau dekat ini kayak PLN atau tempat-tempat listrik yang lebih besar dari itu gitu, agar mudah untuk mendapatkan listriknya gitu. Jadi untuk proyek air terjun ini, kami sebagai guru di kelas pada saat mengajar itu kami menjembatani dengan berbagai ilmu pengetahuan modern tentu saja, seperti fisika, matematika, serta biologi. Nah, jadi ilmu-ilmu ini diharapkan bisa untuk dipadukan dengan prior knowledge apa yang sudah mereka miliki sebelumnya. Nah, seperti yang siswa kami sebut tadi, bahwa di kampungnya itu banyak sekali sumber air dan air terjun yang belum dieksplorasi lebih dalam. Jadi hanya sebatas untuk mencuci dan kegiatan yang sehari-hari aja gitu. Nah, tapi di sini kita coba bagaimana memanfaatkan lebih dalam si air terjun ini. Bisa nggak air terjun ini jadi sumber daya yang alternatif untuk membangkitkan listrik di kampung mereka. Nah, jadi gini, di kelas juga kami saat mengajar itu, ini kan kelihatannya berat ya. Maksudnya pembelajaran ini, proyek air terjun ini berat banget nih untuk anak SD. Ini gimana cara kita mendeliver itu semua? Ya memang pembelajaran yang kita sampaikan itu ada juga yang sudah pembelajaran setingkat SMP. Jadi walaupun mereka masih kelas 4, tapi bagaimana caranya kami mendeliver pembelajaran itu melalui proyek base. Nah, jadi mereka itu bisa menyerap pengetahuan apa aja. Jadi meskipun pengetahuannya tingkatannya di atas yang seharusnya, tapi kita lihat
hasilnya bahwa mereka juga bisa memahami apa-apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk proyek ini, seperti itu. Jadi memang kemampuan mereka ini setelah datang ke sini menjadi di atas rata-rata gitu. Jadi itulah saya salut banget gitu sama mereka, dari ketekunan mereka, semangat mereka untuk mempelajari apa yang ada di kampung mereka itu membuahkan hasil melalui proyek, dan diharapkan dari proyek ini itu bisa menjadi inspirasi di masa depan mereka untuk membangun kampungnya dengan lebih baik lagi. Oke, jadi pengetahuan di sini di sekolah ini kita tuh belajar melalui aset base, yaitu manusia, budaya, dan lingkungan. Lingkungan itu ada apa? Air terjun dan sumber air. Kemudian budaya itu adalah bagaimana mereka memanfaatkan itu semua, serta manusianya. Manusianya itu apa? Dia tuh menggerakkan perubahan yang positif untuk di sekitar mereka, begitu.